Bahkan dalam riwayat satu waktu Siti Khadijah itu menangis. Ya, ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat ada ganjalan di perutnya. Dan ganjalan yang dilakukan oleh baginda Nabi itu ternyata baginda Nabi udah beberapa hari tidak makan. Ya, setiap satu hari nggak makan diikat perutnya oleh batu diikat di perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat senantiasa atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab At-Taqrib wa karya daripada Imam Abu Sujai, dalam salah kitab At-Tadhib wa karya daripada Syekh Mustafa Adib Al-Bagha. Kita masih berada di dalam kitab Az-Zakat, kitab yang menjelaskan berkenaan dengan zakat, halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kajian rutin Lailatul Isnin. Mudah-mudahan Allah senantiasa banyakkan umur kita dalam taat. Allah berikan kita rezeki yang halal banyak barokah. Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin, dimudahkan setiap urusan kita, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan kelak Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa ammal mawashi, kita masih berbicara berkaitan dengan zakat. Adapun yang kemudian masuk kategori yang wajib dizakati yaitu hewan ternak. Fatazibu zakatu fi thalathati ajnasin minha, dan wajib dizakati fi salasati ajnasin, di dalam 3 jenis. Wahia, yang pertama al-ibilu, yaitu onta, wal baqaru, sapi atau kerbau, wal ghanamu, kambing, domba, lembu, atau yang lain-lain mirip lah gitu ya. Ya, ini yang kemudian diwajibkan ketika kemudian bicara hewan ternak yang wajib dizakati. Satu waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu mengumandangkan perang kepada para agniya, orang-orang yang kaya. Perlu diketahui, agama itu akan berdiri tegak oleh 2 hal. Yang pertama, oleh para alimin ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya untuk ibadah pribadi lalu mengajarkannya. Maka agama akan tegak berdiri sampai akhir zaman. Yang kedua, agama akan tegak berdiri oleh agniya yang mensedekahkan hartanya. Orang kaya yang mau mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Maka agama akan tegak berdiri. Baginda Nabi dikirim sebagai syariat, wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan syiar dakwahnya, ditikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijodohkan oleh orang terkaya yang menguasai sepertiga dari Mekah. Jadi Mekah al-Mukarramah, sepertiga dari luasnya itu termasuk kekayaannya dikuasai oleh istrinya Siti Khadijah. Bukan karena Allah nggak mampu langsung kasih baginda Nabi harta benda dan lain sebagainya, tapi karena baginda Nabi itu basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Maka syariatnya kalau kita mau kuat gitu, dalam keluarga contoh, bagi yang bujangan kalau cari pasangan yang bisa memberikan supporting dunia dan akhirat. Jangan yang jadi ukuran supportnya duit doang. AA kerja di mana gitu ya, AA jabatannya apa, tapi nggak ditanya AA ngaji di mana. Itu sama perempuan. Berarti kan yang jadi ukuran apa? Dunianya doang, fulusnya doang.
Maka kalau begitu wajar kalau dalam hidup rumah tangga yang dijalankan mahdigai rumah tangganya berbagai macam perkara, berbagai macam ombak, berbagai macam hujatan dan sebagainya, termasuk kehidupan yang tidak tentram bima'rifah lojinawi didapati dalam keluarganya. Karena ukurannya cuma fulus, ukurannya cuma dunia. Maka baginda Nabi dikirimkan istri terbaik. Siapa itu? Khadijatul Kubra. Seorang istri yang mengeluarkan seluruh tenaga, pikiran, bahkan harta bendanya diberikan seluruhnya kepada Rasulullah SAW untuk syiar dan dakwah. Maka salah satu yang kita rasakan kemudian sampai dengan saat ini kita bisa mendengar hadis-hadisnya baginda Nabi, itu wasilah dukungan, support, perjuangan dari istri baginda Nabi Khadijatul Kubra. Jelas ya? Jadi kalau misalkan didukung oleh pasangan yang luar biasa, nah, agniya yang mengsedekahkan hartanya. Bahkan dalam riwayat, satu waktu Siti Khadijah itu menangis. Ya, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW dilihat ada ganjalan di perutnya. Dan ganjalan yang dilakukan oleh baginda Nabi itu ternyata baginda Nabi udah beberapa hari tidak makan. Ya, setiap satu hari nggak makan diikat perutnya oleh batu diikat di perutnya. 2 hari nggak makan 2 batu. 3 hari nggak makan 3 batu dan diketemukan 3 batu. Siti Khadijah menangis. Lalu kemudian ditanya sama baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau menangis wahai istriku? Apakah engkau sedih karena hartamu sudah habis? Apakah engkau sedih dengan kondisi kita dicaci, dimaki, bahkan ada ancaman pembunuhan? Dijawab oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, aku tidak sedih hartaku habis. Aku tidak sedih karena seluruh atas apa yang aku punya lalu kemudian dikorbankan. Ketika itu dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang aku sedihkan, aku tak memiliki apapun yang ada dalam diriku yang aku bisa pergunakan untuk mendukung syiar dakwahmu. Jadi yang bikin nangis Khadijatul Kubra itu. Bahkan dalam riwayat, jika ketika aku meninggal dunia ada salah satu anggota tubuhku yang bisa dijual untuk kemudian mendukung syiar dakwahmu, malah lakukan itu. Masya Allah. Itu istri yang hebat begitu. Ya, ayat itu kira. Oh, waduh, kacau. Berarti ngajinya jangan mancat ya. Oh, Khadijatul Kubra, ya Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Seorang kaya yang tidak hanya saja mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang ada di dalam dirinya, seluruh anugerah Allah Subhanahu wa taala itu semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sedikit atas apa yang kemudian dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha.